ingatkan ya kalau saya lupa record ya. Iya Pak, maaf Pak, juga lupa. Okay, we have to calculate by multiple all the number, the dimension, multiple. Jadi ini kayak volume aja, kayak perkalian matematika biasa mencari volume. We just looking for the volume. We find the quantity of structural column is 3.65 cubic meter. Okay, some of student, jadi ada beberapa murid yang menanyakan ke saya. Some student asking to me, inside of column we have rebar or reinforcement, which is have the volume. Betul nggak? Yang punya tulangan pasti ada volumenya. Apakah nggak dikurangi? Betul nggak? Iya Pak. Nah, harusnya sih dikurangi, ya harusnya dikurangi. Cuman daripada kita nanti waktu buat adukan atau buat semennya itu kurang, yang mending kita ngikutin volume dari kolom itu aslinya saja. Ngerti ya? Nah ini kelemahan. This is the weakness of traditional calculation, like our calculation right now ya. The weakness is we cannot very detail to understand the quantity of the cubic of concrete ya. This number actually is more than what actually need in the field. Di lapangan tuh ini lebih besar daripada kebutuhan di lapangan. Mungkin di lapangan cuma butuh 3,4 atau 3,5. Ya, karena nanti akan because later on the quantity will be decreasing by the quantity of the volume of reinforcement. Yeah, but that's fine because our calculation is manual calculation. But later on, when you understand about BIM or building information modeling, for example, you learn about Tekla, Revit, atau Allplan, ya, software BIM. This software also able to find the quantity, quantity seperti ini tuh, that already reduced with the volume of reinforcement, yang sudah dikurangi dengan jumlah penulangannya. Nah, itu bedanya ya. Sudah dapat BIM atau ya, belum? Pak? Bisa. BIM jadi sebenarnya ada ya, di semester kemarin, Pak. Ada ya semester kemarin ya. Kayaknya nanti ketemu saya lagi, BIM. BIM 3 nanti ketemu saya. BIM 3 itu nanti sama Pak Denny, Pak. BIM 2 sudah sampai buat detail pakai ini, Tekla. Enggak lah, Pak. Belum, Pak. Revit aja enggak. Revit aja enggak, Pak? Revit Saya masih bingung bikin Revit, Pak. Loh, belajarnya apa? BIM kemarin AutoCAD baruan, Pak. AutoCAD. Kita tetap bikin review soal Revit sama sama apa sih satunya? Oh, belum diajarin ya. Cuman bikin Revit katanya doang Pak gitu, Denny Pak. kalau Revit itu offline aja, Pak. Tapi nggak ada kabar lagi, Pak. Oh gitu. Iya, memang sulit soalnya ya. Anda belum punya Revit juga di komputer masing-masing? Punya sih, Pak. Sudah punya, Pak. Untuk apps-nya ada, cuman kita masih bingung cara operate. Aplikasi. Kan beda sama AutoCAD kan, Pak. Oh iya, memang beda. Iya, Pak. Revit, lebih mudah SketchUp, Pak. Revit itu ini, Pak. SketchUp mudah banget. Akhirnya lebih kompleks. Maksudnya dapatnya tuh tanpa harus ngitung yang lain, kita udah dapet gitu loh, Pak. Ngitung potongan, potongan juga nggak usah bikin satu-satu kayak di AutoCAD kan, Pak. Betul. Di-convert ke itu AutoCAD juga gampang. Tinggal bikin 3D-nya, tinggal cari gambar 2D-nya kan. Nah, itu. Iya. Harusnya sudah diajarkan. Wah, berarti saya semester depan ngajar BIM 3 ini bingung juga ya. Belum belajar ini Pak. ya. Kalau boleh sih, Pak, disambung gitu. Maksudnya di sela-sela liburan atau... Iya. Oke. Karena ada software baru lagi nih soalnya. Kita pakai Allplan. Allplan. Pernah dengar Allplan enggak? Enggak. Belum ya? Oke, Allplan itu sama software BIM cuman dari Amerika. Dia digunakan banyak di Jerman. Saya training kemarin. Dapat training. Perbedaannya, Pak? Mirip-mirip dengan Revit, cuman beda perusahaan aja. Kalau Revit itu coming from company-nya itu adalah Autodesk ya. Nah, Tekla itu company-nya adalah Trimble. Kalau
Allplan itu company-nya saya lupa, dari Amerika pokoknya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang pakai software sipil sekarang itu ya. Belum tahu ya berarti ya. Jadi gini ya, if you already learn about BIM, Revit, Tekla, or Allplan, whatever the application, those application, the function first is to drawing in 3D model, ya. But after you already drawing the 3D model, you can find the quantity like like this quantity 3.65. You don't have to calculate by yourself like what actually we did now. Yeah, they will automatically find out the quantity by themselves. So you just have to take the number in the Tekla or Revit. Jadi nggak perlu ngitung kayak gini sebenarnya. Nah, ini kan cuma pelajaran materi dasar aja. Hitung dasarnya gimana. Gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita pelajari nanti ya. Oke, next we going to column 15 and 15. Okay. First thing, we have to see the dimension of our column. Jadi kalau kolomnya ada, di rumahmu itu ada 3 tipe kolom ya, masing-masing harus dihitung. Oke. Sekarang karena ada cuma 2, saya lihatkan. Oke. The second column is 15 times 15. So I already get the dimension 0.15 and 0.5. Okay. What we have to do next? Mencari tingginya gimana caranya? How to find the height of column 15 and 15. Dari gambar saya. Lihat gambar apa? Apa coba? Apa Mbak Anissa? Kalau mau nyari tinggi kolom, lihatnya di gambar apa? Lihat di mana? Potongan, betul ya. Potongan. We get the height of 15 and 15 column from the drawing section drawing. Okay. Now, based on this drawing, how high actually my 15 and 15 column? Berapa ukuran saya? Berapa? Sekarang saya tanya, kolom praktis atau 15-15 itu berhentinya di mana? Nembus sampai kolom, sampai footplat kah? Di bawah footplat, Pak. Di bawah footplat? Enggak dong. 15-15 itu berarti di mana? Di atas slope. Betul. Berhentinya itu di atasnya slope ya. For your information guys, 15 and 15 column stop on the slope. Berhentinya di slope. Jadi nanti ada tulangan yang masuk ke dalam slope, tapi intinya dia itu berhentinya di slope. Okay, is that clear? So from the section dari gambar potongan, misalnya potongan ini aja lah ya gampangannya. Tinggi saya untuk kolom praktis berapa dong? Dia mulai elevasi sini nih. Okay. So my column 3,65. Iya. Iya ya Pak. Betul sekali. 3,65 kan? 3,65. Kan tanpa bawahnya ya Pak? Ya betul. Jadi this is the column for 15 and 15. Di atasnya slope sampai elevasi dari lantai 1 saya. 3.65. I got those number from this elevation. 3.65. Okay, I will put over here 3.65. Now I will calculate the number or the quantity of this column. Gambar apa yang harus saya lihat untuk mendapatkan jumlahnya? Di foundation plan. Foundation plan. Ya. We go back to the foundation plan.
or we can go to the plan juga boleh, atau denah biasa juga boleh. Oke, from this drawing let's calculate 15 times 15. Oke, atau saya tadi buka deh kayaknya ya. Oh, that's it. Okay, let's calculate. Okay, based on my drawing, I will make a sign for my drawing. 1, 2, mana lagi? Cuma 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah, 12 ya. 13, 14. Okay, so we have 14 column based on my foundation plan. Yeah, 15. So what you have to do next is same like my calculation before. Just drag. Okay, I already find the column 15 and 15. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? I will calculate apa? Next aja, Pak. Jelas ya? Next aja. Kemudian kita masuk ke bagian ring bulk atau ring bulk, tahu nggak? Atasnya ini kan. Atasnya apa? Apa sih itu namanya? Atasnya apa? Beam that the function is to sustain. Jadi gini ya, if you take a look this door, ya, jika kamu lihat pintu ini, di dalamnya itu pasti ada yang namanya ring bulk, kolom balok ginian, balok gantung. Atas pintu, ya. Ngerti nggak? Atasnya pintu, betul. Atasnya pintu ya. Atasnya pintu atau atasnya jendela. Ya. Nah, karena kalau ini langsung pakai bata, ambruk. Ngerti nggak? Ini kan bata semua tuh. Ini kan bata semua. This is the drawing of apa ini? Ini adalah wall ya. We have a lot of wall over here. If the wall up on the top of the door is using the using the brick, it will automatically collapse ya, akan jatuh ini. So in order to make sure that it not collapse, you have to put ring bulk on the top of window or on the top of the door. After you make the concrete of ring bulk, then you can lay the brick on the top of this ya, on the top of the door. Ngerti ya maksudnya? Bang, Pak. Itu untuk ukurannya gitu, kan dinding sama jadi cuma dikit toh, Pak. Timbangnya sampai atas, Pak. Apanya maksudnya gimana? Ukuran rimbaknya itu loh, Pak. Panjang tinggi rimbaknya itu. Oh, panjangnya. Iya, seberapa? Biasanya sampai sini, Mbak. Ringbak itu sampai sini. Mulai ujung dindingnya ditarik sampai, nah, biasanya di sini tuh sampai dilebihi 20 cm. Ini tergantung ini ya, tergantung Anda gambarnya gimana. Ada yang 20, ada yang 10. Jadi assume aja, let's assume ringbak itu overlap-nya 20. Kalau pas di sini kan ya nggak mungkin, ya. Dia nanti jatuh juga. Maksudnya nggak ada yang nindih. Dia 20 kenapa? Nanti kan dia ditindih oleh bata lagi di atasnya, supaya nanti kuat. Gitulah maksudnya. Ngerti ya?
Atau di sini ada kolom praktis misalnya, di sini ada kolom praktis misalnya. Nah, dia nempel ke kolom praktis, itu boleh. Bisa juga kayak gitu. Ngerti maksudnya? Saya tidak paham, Pak. Soalnya nggak bisa digambar ini nggak kelihatan soalnya. Ya apa ya? Harus praktek lihat rumah yang dibangun ya. Si. Oh, coba skip aja dulu ya, skip dulu ya. Karena ini emang sulit digambarkan karena nggak ada gambarnya. Oke, let's go to the next. Kan ada pintu. Pintu kan ukurannya 80 cm ya, Pak. Pasti ya, nempel di ini kan blok struktur kan, Pak. Ya, dinding pokoknya nempel. Nempel. Nah, itu ring box-nya cuma sepanjang. Jadi kan nggak sepanjang dinding, cuman sepanjang pintunya sepanjang aja. Lebarnya pintu. Nah, betul. Sepanjang pintu dilebihi overlap gitu aja sedikit gitu kan. Iya, overlap untuk dikit. Ke atasnya juga nggak sampai ke paling atas kan, cuma Pak? Tingginya cuma 20 cm. Ya kayak sloof, ukurannya kayak sloof. 15 kali 20. Gitu ya, Pak, terus di atasnya itu baru dipasang bata lagi. Kita nggak mungkin langsung pasang bata lagi, kan nggak mungkin. Ambruk bata nih. Ngerti ya maksudnya? Iya, Pak. Karena bata itu bukan struktural ya. Bata itu tidak boleh menerima beban. Ya, bata itu hanya sebagai arsitektural. They just to cover the room between one room and another room. Ya. Jadi kalau ada yang bilang pakai bata merah saja supaya rumahnya kuat, enggak. Sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh beban rumah itu ditumpuk oleh dinding, itu nggak boleh. Ya. Hanya boleh ditumpuk oleh balok saja dan juga kolom. Oke, is that clear? Jadi untuk ring box saya skip dulu aja karena memang gambarnya nggak ada. Ini practical ya, very practical. You have to doing directly in the project. Kalau untuk ring box ini saya tandai saja. Oke, next is beam ya, beam. Oke, untuk beam itu sama dengan slope. The calculation of the beam same like the slope. Okay, my previous drawing over here, we not have the plan of the beam, so I will take the example from another drawing. Jadi ini masalahnya ya, saya punya gambar, cuman gambarnya nggak lengkap. Okay. This is the plan of the beam. Rencana pembalokan lantai 2. If I have to translate this drawing title, the title is the plan of the beam for the second floor. Okay. Based on this drawing, I get the information. This is the plan of the beam. B2 means beam 2. B3 is beam 3. Yeah. In order to find the dimension of this beam, you go to the drawing, the detail drawing. Yeah. The detail of the beam. Okay. B2, we get the dimension is 25 times 15. And B3, ya B3 tadi ya. Beam 3, 15 and 15. Oh, no. Itu salah itu ya. Oke, ini salah ya, ini gambar salah. Yang namanya beam atau yang namanya balok, itu jangan bentuknya kotak. Ngerti maksud saya nggak? Ini ngomongin struktur nih. If you make beam, harus persegi panjang ya. Harus ada yang lebih tinggi. Itu namanya beam. Ini H, ini B. Okay. When you make a beam, ya, make sure the dimension between B and H itu harus lebih tinggi H-nya. Ngerti ya? Nanti Anda pelajari di masalah beton struktur ya, di apa itu mata kuliah beton. Tapi ini SBB ya. Saya perkenalkan dulu aja. Ya, jadi intinya jangan membuat beam yang ukurannya itu kotak. Kenapa? Percuma. Sudah belajar SBB belum? Belum. Oh, dapat sih, Sudah, Pak. Tapi Pas kan mer dulu. Ya, pernah nggak sih? Oh, sudah kan? Yang kayak I gitu loh, profil I, profil. Nyari inersia sudah pernah diajarin.
Oh, sudah. 1/12 BH pangkat 3. Ngerti kan rumus ini? Ya, Iya, sudah, Pak. Pak. Oke. Jadi intinya tuh kekuatan balok itu bukan dari seberapa lebar dia, tapi seberapa tinggi dia. Karena dia pangkatnya 3. So if you want to make a beam, make sure the basic strength of your beam basically is coming from the height of your beam, ya. Jadi datanya dari H, bukan dari B. Jadi kalau bikin beam, jangan bikin yang kotak. Percuma ya. Ngapain? Kekuatannya ya tetap aja kecil. Harus ada yang lebih, hanya yang lebih tinggi. Oke, just assume dari gambar ini aja, walaupun ini salah ya. Jadi gini ya, permasalahan gambar. The problem of drawing ya, that given by the architect, yang diberikan oleh arsitek. Sometimes they are not understand about the dimension of beam. They not understand the position of the column, where actually I have to put the column of structure or the column of 15 and 15. The problem is they not understand the positions to sustain the structure of the building. So this is the job of us guys as the civil engineer. We have to giving the architect advice. Your drawing is not visible, not able to be constructed. So you have to put the column is over here, or you have to use the beam dimension is like this. Ya, jadi kamu yang ngasih tahu. Okay. So when you want to calculate the beam, the process is same like slope. You just have to take a look and all the length of B1. Ya, jadi B1 ini kamu tandai aja, kamu jumlahkan semua length-nya ya, from the horizontal and vertical. You just have to calculate all of the length until you get all the length for B1 atau beam 2 atau beam 2 ya, beam 2 or B2, and then you just have to calculate by multiple the dimension area width. Jadi kalau misalnya beam tadi kita sudah dapat ukurannya berapa tadi? 0,25 times with 0.15, betul nggak? Oh, beam 2 ya. Oh, 25 kali 15 ya. Betul nggak? Oke, 0.25 and 0.15. The next step is find the circumference. Ya, caranya gimana? Sama kayak sebelumnya. Oke, let's assume we get the number is 100. Ya, ngawur aja nih ya, ngawur. Atau ya 100 saja, 100. So you just have to multiple between the dimension and total length of your beam. Okay, until you get the quantity of the beam. Beam ini sepanjang dinding ya, Pak? Sepanjang dinding, betul. Di atasnya dinding. Atau hampir sama dengan slope posisinya, cuma dia di atas. Tapi ada beberapa beam yang melintang, nggak ada di atasnya itu ada. Melintang itu atasnya, gimana, Pak? Contohnya kayak gini. Oh, nyebrang gitu ya, Pak ya? Ya, nyebrang kan ada tuh. Tapi nyebrang aja. Ada yang nyebrang kan. Oke. Ngerti ya? Jadi harus lihat gambar denah ini. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kan tadi kan ada beamnya kan ukurannya beda-beda tuh, Pak. Tetap dihitung satu-satu juga ya, Pak? Oh, enggak. Tadi baru satu contoh kan. Saya harusnya nambahin ini ya. Sorry, basically when you want to calculate the beam, make sure you make detail the size of your beam ya. Jadi ini harusnya, sorry, di sini, oke. Nih, oke, aku akan membuat ininya, detailingnya. Beam 2, ada beam 3. Oke ya. Nah, you have to calculate one by one, guys. Ya. Jadi harus dihitung satu-satu. You just have to calculate one by one until you get all the ini 3.75. Kemudian misalnya di kolom beam 2 itu 0.15 and
Okay, let's assume 0.2 and 0.15 ya. Assume aja segini. And you have to calculate from B3, for example. B3. Oke, B3-nya mana? B3-nya. Oke, B3. You just have to calculate all the length. Just do it by yourself ya, supaya nggak lama. And maybe I find 30 meters. I just have to calculate by the multiple between the dimension and total length. And the final quantity is you just have to summarize all the volume of the concrete. Okay, is that clear? Anyone confused with my explanation? Ada yang bingung dengan penjelasan saya? No? Saya ingin No question? Monggo. Nggak lengkap gimana ya? Ya, Pak. Kalau punya saya itu gambarnya kurang lengkap. Kayak misalnya denah BIM itu nggak ada. Terus detail tangga juga punya saya nggak ada. Itu kayak gimana ya, Pak? Ya itu masalahnya kalau gambarnya nggak lengkap. Boleh diasumsikan sendiri aja, Mbak. Tapi harus direncanakan. Tapi diasumsikannya itu harus terencana, Mbak. Aku kan orang sipil ya. Contoh ini ya, contoh gambar ini ya. Ini adalah gambar saya. Ini adalah gambar. Jadi gini, yang saya kirimkan ke Anda tadi itu ada banyak gambar. Gambar 1, 2, 3, 4, 5. Pada dasarnya itu desainnya beda-beda. Ini ada yang lengkap, ini ada yang enggak, ya kan? Nah, di gambar 1 saya ini, saya nggak punya yang namanya rencana pembalukan. Ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan kalau nggak ada gambar seperti itu? Oke. Yang Anda harus lakukan adalah Anda mendesain sendiri pembalokannya gimana ceritanya nanti kira-kira. Ya. Jadi ini ilmu lapangan saja. Anda kalau mau buat balok atau buat masang kolom, itu per 3 meter atau per 4 meter lah maksimal. Di ruangan itu ya. Kayak ini, 4,25. Dia masih oke lah, 2 kolom. Tapi kalau ada bentangan yang sampai 5 meter, Anda harus pasang kolom lagi dan Anda harus kasih kolom tengahnya 1 lagi. Kolom praktis namanya. Ngerti nggak? Nah, kolom praktis. Nah, terus narik baloknya gimana? Ya sudah, tarik aja antara kolom ke kolom itu harus terhubung balok. Nah, ini nanti akan jadi balok Anda. Baloknya seperti ini nanti. Nah, terus kayak ini nih nerus ke sini, ini nerus ke sini, terus ini nerus ke sini. Nah, yang jadi pertanyaan, terus ini kayak gimana dong? Nah, ini Anda harus nambah sendiri nih. Ini ada balok, ini ada balok anak. Ya, ngerti nggak? Jadi jangan sampai bentang sepanjang ini tuh nggak ada baloknya lagi. Nah, ini mata kuliah SBB sebenarnya ya. Anda yang harus mendesain sendiri. SBB saya ngitung, Pak. Ngitung. Tapi saya nggak paham, Pak. Digambar lagi. Tapi nggak paham. Nggak usah digambar lagi, udah sampean asumsikan aja, Mbak. Kita bukan pelajaran gambar soalnya. Anda asumsikan aja. Iya, Pak. Saya asumsikan ini di sini, terus di sini ada balok lagi nggak kira-kira? Oh, harusnya ada, Pak. Ini karena itu bentangnya terlalu panjang. Bentangnya terlalu panjang. Saya kasih balok anak di sini. Sudah tahu bedanya balok anak dan balok induk kan? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum tahu. Ya udah, nanti dipelajari. Ini panjang ceritanya. Ngomongin sipil kan mari nih. Ilmu ini berhubungan satu dengan yang lain. Nggak apa-apa, Pak. Asal Bapak nggak bosan sama kita, Pak. Kita ketemu 4 tahun, cuy, nanti, cuy. Iya, ya. Ya, nanti inilah ya. Balok induk itu adalah balok yang dia itu nanti berhentinya di atasnya kolom. Ini kan kolom kan? Iya. Ini kolom. Ini kolom. Jadi ini we call it balok induk. Nah, ini namanya balok induk yang saya kasih warna kuning. Antar kolom. This is kolom. Ini namanya balok induk. Nah, kemudian ada balok yang melintang di antara kedua balok ini. Yang ini nih. Ini namanya balok anak. Ngerti nggak? Balok yang menumpu di atas balok yang lain. Itu namanya balok anak. Paham, Is that clear? Oke.
Jadi supaya bentangnya nggak terlalu jauh, kita taruh balok anak di tengah-tengahnya. Why we have to put balok anak in the middle of the beam, induk beam ya, main beam, to make sure that the load from the top level can distribute well to the beam ya. Jadi kalau ini kepanjangan, efeknya apa? Ngelendut nanti. Plat di lantai atasnya nanti ngelendut, bahayanya itu. Oke? Paham, Pak. Clear ya? Oke, lanjut. Oke, last. Kan, Pak, tadi kan melintangnya di tengah ya, Pak? Berarti kan yang atas itu kan juga terlalu panjang kan, Pak? 425. Itu juga dikasih melintang tengah gitu ya, Pak? Boleh, dikasih melintang tengah boleh. Kalau biasanya ya, kolom struktural itu tiap 3 meter kita taruh kolom-kolom lagi. Nah, kalau Anda ketemu kasus rumah yang bentangnya itu sampai 5 meter antar kolomnya, saran saya taruh di tengah-tengahnya itu balok anak. Di tengah-tengahnya taruh balok anak. Berarti nggak usah nambah kolom, cuman gantinya ke balok anaknya. Ya, betul. Misalnya ini 5 meter, Mbak ya. Kalau 4,25 masih oke. Untuk saya ini masih oke.